يبث خطى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya pemirsa Umat TV? Semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode keempat dari Blueprint Sirah Nabawiyah ini, sharing session kita akan membahas tentang parenting Sirah Nabawiyah, yaitu bagaimana pembentukan karakter seorang anak, seorang pemuda ini agar terfigurkan menjadi seperti layaknya sosok sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Di sini kita akan mengambil, pemirsa Umat TV akan mengambil satu contoh, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi salah seorang sahabat, beliau termasuk as-sabiqunal awalun, ya, masuk di fase-fase awal dakwah Islam dari Bani Abduddar, ya, seorang bangsawan. Beliau ini seorang yang necis, bisa katakan seperti itu, perlente gayanya ini. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda bangsawan memang, ya, ganteng orangnya itu, cakep orangnya itu. Nah, ternyata ketika memilih Islam, ketika beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW, beliau rela meninggalkan, ya, segala nikmat duniawi itu. Tetapi di sini kita bukan hanya sekedar romantisme akan kefiguran Mus'ab bin Umair, tidak. Karena Blueprint Sirah Nabawiyah itu berkomitmen dengan bagaimana menerapkan Sirah Nabawiyah, praktek, cara beramal, ya, cara kita mengaplikasikan. Maka di sini berarti pembentukan karakter kita, ya, tujuannya benar Mus'ab bin Umair. Kita akan membahas Mus'ab bin Umair, tapi bagaimana cara mendidik, cara melatih seperti Mus'ab bin Umair. Mari kita bahas bersama pemirsa Umat TV. Nah, di dalam buku ini, buku Blueprint Sirah Nabawiyah yang edisi pertama, yaitu kita tahu bahwasannya Mus'ab bin Umair ini adalah seorang anak orang kaya, bangsawan. Beliau ini seorang bangsawan. Meskipun anak orang kaya, seorang bangsawan, tetapi ketika sudah membaktikan dirinya kepada iman, kepada Allah dan Rasulnya, ya, membaktikan dirinya untuk syiar agama Islam, maka ketika diamanahi tugas, beliau hanya tahu bahasa siap, ya, hanya tahu bahasa sami'na wa ata'na, yaitu. Padahal itu dalam satu riwayat, umur Mus'ab bin Umair pas mendapatkan tugas menjadi mukri Madinah, menjadi pendakwah tunggal di Madinah, itu belum sampai usia kepala tiga, ya, belum sampai usia 30, itu baru sekitar usia 28 tahun itu beliau itu, ya, masih golongan pemuda lah. Tetapi ternyata usia di bawah 30 tahun itu, Masya Allah, hanya dalam tempo 1 tahun, hampir seluruh penduduk Madinah, mayoritas penduduk Madinah atau dulunya namanya Yasrib, itu memilih memeluk agama Islam berkat jasa dakwah beliau, ya. Karena itulah beliau dijuluki Mukri Madinah, pembaca Al-Quran bagi penduduk Madinah, yang mengislamkan orang-orang Madinah, ya. Jadi secara tidak langsung orang-orang Ansor itu, ya, sahabat-sahabat dari kaum Ansor itu, ya, atas wasilah dakwah beliau itu akhirnya memilih Islam, mayoritas memilih Islam, ya. Mari kita profilkan dulu, ya, seperti itu kan profil Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair juga berarti seorang yang kuat dan elegan, ya, ikhwan akhwat Umat TV. Jadi seorang yang kuat dan elegan ini bukan hanya dalam artian peperangan. Betul, beliau adalah seorang komandan, ya, komandan mujahidin.
di perang Badar, apalagi di perang Uhud. Ketika syahidnya beliau wafat tuh kan, syahid di perang Uhud beliau. Yang bisa kita ambil juga di sini adalah karakter beliau adalah seorang yang kuat dan elegan dalam berkomunikasi. Ya, berkomunikasi berarti pembicara handal, ya, pandai meyakinkan orang. Itu adalah sosok dari beliau itu. Tidak malu dalam berbicara, dalam berinteraksi, dan yang paling penting adalah mampu menundukkan lawan bicara atau teman bicara ini. Jadi dalam berinteraksi itu bagaimana seorang Mus'ab bin Umair ini menjadi penentu topik obrolan. Ya, berarti barangkali teman-teman Umat TV di sini ketika lagi berbicara dengan orang, berdiskusi, itu kan kelihatan ya. Kalau misalnya sudah ada beberapa orang saja ya dalam lingkaran pertemanan kita lagi pas berdiskusi, itu sudah ada, lihat, wah ini leadernya nih, penentu topiknya ini. Ini orang yang berkarakter seperti ini, ya itu bisa dididik seperti Mus'ab bin Umair. Jadi bagaimana potensi kuat dan elegan dalam berkomunikasi ini, ya dia bisa kita arahkan seorang anak, seorang pemuda agar seperti Mus'ab bin Umair. Itu tugasnya kan. Jadi bukan kita, Sirah Nabawiyah itu bukan tugasnya itu romantisme sejarah, bukan. Tetapi bagaimana mengubah sejarah itu menjadi panduan, seperti itu. Ya. Nah, ambil lagi kita sebelum kita itu diskusikan atau kita uraikan masalah ya interaktualisasi nilainya, bagaimana menjadi sosok seperti Mus'ab bin Umair. Kita list dulu. Mus'ab bin Umair sifatnya ini juga termasuk sosok yang tenang ya. Jadi pembicara handal itu bukan berarti harus cerewet. Pembicara handal, komunikator handal bukan berarti harus cerewet ya, harus gerasak gerusuk, harus tidak tenang, tidak. Tapi beliau karakternya itu sangat tenang ya. Bagaimana tidak tenang? Beliau ini bisa mengislamkan Sa'ad bin Mu'adz yang waktu itu tokoh masyarakat Madinah dan garang orangnya. Hanya dalam sekali duduk Sa'ad bin Mu'adz dan sahabatnya Usaid bin Hudayr ya bisa masuk Islam. Sekali duduk diyakinkan agar mereka menerima Islam ya. Sehingga kan berarti diksi yang dipakainya dalam berdiskusi menyentuh hatinya, bagaimana agar Islam itu dapat diterima, bagaimana Islam itu ya nampak indah, Islam itu nampak mempesona bagi lawan bicara, itu sudah sangat dikuasai oleh Mus'ab bin Umair. Jadi bayangkan kalau levelnya Mus'ab bin Umair ya, bapak dan ibu pemirsa Umat TV ngajak diskusi kepada orang non muslim nih, orang kafir nih, sekali duduk itu dia langsung masuk Islam. Kira-kira kayak gitu ya. Itu kan sosok seperti itu sudah jarang sekali ya. Sudah sangat jarang sekali yang karakter-karakter kayak Mus'ab bin Umair ini. Lalu seorang Mus'ab bin Umair juga pandai dalam memilih diksi ya, kosakata, diksi ketika meyakinkan lawan bicaranya. Jadi Mus'ab bin Umair ini bukan pandai berpidato, bukan, tetapi ketika sedang berdiskusi, berbicara sama orang, itu bisa menentukan, mengarahkan gimana ya agar teman bicara kita ikut pola pikir kita, ikut keyakinan kita, ikut alur bicara kita. Nah, itu seperti itu, orangnya sangat pandai sekali. Makanya ini komunikator yang sangat handal Mus'ab bin Umair ini ya. Dan juga mesti berbekas di dalam jiwa ya, berbekas di dalam qaulan syadida, qaulan tsaqila. Itu kan maksudnya kata-kata, lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an itu hendaknya memakai pembicaraan yang memang keras, membekas di dalam jiwa. Kerasnya itu bukan kerasnya kasar tentu, karena Al-Quran tidak mengajarkan masalah kasar ya. Al-Quran mengajarkan masalah ketegasan. Masalah ketegasan bagaimana ya Quran itu, kata-kata, nilai-nilai Islam itu, dakwah Islam itu bisa membekas di dalam jiwa seseorang, membekas di dalam jiwa ya. Itu pandai sekali Mus'ab bin Umair ini ya. Jadi gimana saat berbicara nih, kalau polanya Mus'ab bin Umair, beliau ini orangnya, siapa saja yang hendak mengikuti Mus'ab ya, jadi harusnya ini dia menghadirkan hati dan jiwanya. Bagaimana mungkin ya, logikanya bagaimana mungkin seorang itu ingin mengikuti pola pikir kita, mengikuti apa yang kita katakan, apabila hati dan jiwa kita tidak siap duluan gitu. Pasti hati dan jiwanya sudah siap duluan gitu. Memang karakternya memang seorang yang soleh, seorang yang berani, seorang yang hatinya bersih. Itu Mus'ab bin Umair itu ya. Agar kenapa? Agar pula argumentasinya diterima.
Jadi argumentasi itu agar diterima ya berarti si orangnya tersebut memang sudah harus selesai dengan dirinya sendiri. Ikhwan awat sekalian, pemirsa Umat TV. Ya. Nah, ini cara dakwah Mus'ab bin Umair ini memang ya cenderung kepada dakwah fardiyah atau dakwah secara personal, ya, meyakinkan orang dan segala macam, ya, yang komunikator hebat, ya, seorang yang pandai bersosialisasi. Nah, mari kita ke pembahasan aktualisasi nilainya. Bagaimana sih bapak dan ibu ketika putra putrinya, terutama putranya deh, karena ini Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat bukan sahabiah, ya, seorang laki-laki. Itu bagaimana teorinya agar menghasilkan pendidikan karakter seperti Mus'ab bin Umair. Jadi kita bisa memilih nih. Jadi kita bisa memilih, ya, anggota keluarga kita yang masih muda, anak kita, keponakan kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita, yang kita pilih yang kelihatannya mereka potensial dalam kemampuan berbicaranya. Nah, biasanya orang jangankan udah umur belasan tahun, itu di bawah 10 tahun pun, bahkan umur 5 tahun, 7 tahun itu sudah kelihatan mana anak-anak yang potensi dalam berbicaranya, ya, potensi dalam berbicaranya. Dan bagaimana indikatornya mereka pandai dalam berbicara? Bukan hanya tong kosong nyaring bunyinya, Iwan awat sekalian, pemirsa Umat TV, tetapi lihat ketika dia mengungkapkan sesuatu, si anak ini, si pemuda ini, dia mengutarakan gagasan, ide dan gagasannya itu diterima gitu sama orang yang lebih tua, diterima sama orang tuanya, sama kakaknya, ya, sama kakak perempuannya, itu diterima. Itu makanya kita lihat seorang Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudzair yang seorang tokoh Madinah, seorang tokoh masyarakat Madinah, itu bisa masuk Islam hanya dalam sekali duduk dari lisannya, berkat lisannya dari Mus'ab bin Umair. Ya berarti ini kan Mus'ab bin Umair ini memang selain komunikator handal, pasti seorang komunikator handal itu persyaratannya adalah lihat lawan bicaranya. Siapa lawan bicaranya? Siapa teman bicaranya? Nah, itu ketika kita sudah sampai tingkatan seperti itu, Ikhwan awat sekalian, pemirsa Umat TV, kita bisa melatih, mendidik anak-anak kita, pemuda-pemuda kita yang kita proyeksikan untuk menjadi Mus'ab bin Umair saat ini, masa kini. Itu bisa kita latih menilai personal, kita bisa latih, ya, sebagai komunikasinya agar diksinya baik, agar gaya bahasanya bagus, agar gaya bahasanya elegan, sehingga apa indikatornya? Itu indikatornya pasti membekas di hati lawan bicara atau teman bicara. Karena bahasa seperti qaulan syadida, qaulan tsaqila, ya, itu adalah berarti membekas di dalam hati, ya. Bukan berarti kita ngomong kasar, bukan ngomong kasar, karena Al-Qur'an itu tidak mengajarkan kekasaran, mengajarkan ketegasan, iya. Tetapi yang dimaksud qaulan tsaqila, bahasa-bahasa Al-Qur'an qaulan sadida, itu adalah berarti kita membekas di dalam hati kita, di dalam dada mereka itu, di dalam orang-orang yang mustami'nya, pendengarnya itu membekas, sehingga merenungkan, ya, memaknai apa yang kita ungkapkan. Apalagi yang kita ungkapkan adalah nilai-nilai ajaran Islam. Maka orang-orang seperti Mus'ab bin Umair ini, ya, anak-anak kita proyeksikan seperti Mus'ab bin Umair. Pemuda-pemuda kita proyeksikan seperti Mus'ab bin Umair. Itu insya Allah manusia-manusia insya Allah akan banyak berbondong-bondong masuk Islam. Karena bagaimana tidak, Iwan awat sekalian, sekali duduk saja tokoh masyarakat bisa masuk Islam karena dakwah Mus'ab bin Umair. Ya barangkali kalau kita tidak selevel Mus'ab bin Umair, barangkali ya 2 kali 3 kali diskusi lah, orang-orang itu akan menyambut Islam. Atau orang yang barangkali udah muslim tapi tidak mengerti Islam, ya, dia akan tergugah, cepat hijrahnya, cepat bertaubatnya, ya. Dan itu adalah salah satu tonggak untuk menuju masyarakat yang lebih baik, tonggak menuju kebangkitan umat Islam. Walau alam bisawab, Ikhwan awat sekalian, pemirsa Umat TV, ya, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana seorang Mus'ab bin Umair itu yang paling utama karakternya adalah komunikator handal, elegan dan kuat dalam berkomunikasi, ya, pandai memilih lawan bicaranya dan pandai memilih diksi dengan mengungkapkan bahasanya kepada dengan siapa beliau ini berbicara, ya, sehingga orang-orang tersebut cepat merespon, cepat, ya, meyakini setiap kata-kata yang keluar dari Mus'ab bin Umair. Mari Ikhwan dan awat sekalian, program Blueprint Sirah Nabawiyah ini adalah mendidik dan melatih
mengaplikasikan pendidikan karakter sahabat Rasulullah. Wabil khusus ya dalam pembahasan kita Mus'ab bin Umair. Semoga semakin banyak Mus'ab bin Umair masa kini yang kita proyeksikan, dan itu bisa kita hadirkan dengan latihan dan pembiasaan. Apabila Ikhwan dan Akhwat pemirsa Umat TV barangkali ada ingin diskusi lebih mendalam, sharing session lebih mendalam, itu bisa bisa menghubungi penulis ya, Ana sendiri di di nomor WhatsApp yang memang ada di describe ini. Insya Allah nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut bagaimana pendidikan karakter agar menghasilkan pendidikan karakter seperti sahabat Nabi radhiyallahu anhum, wabil khusus Mus'ab bin Umair ini. Demikian, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Umat TV ya. Ini program kami, buku panduan program kami dari Blueprint Sirah Nabawiyah yang berjudul Blueprint Sirah Nabawiyah untuk Generasi Pewaris Bumi Merestorasi Dunia. Ini adalah buku tentang bagaimana membicarakan kebangkitan peradaban Islam, aspeknya dari A sampai Z, dari masalah pendidikan karakter, yang bagaimana kita mendidik para anak-anak pemuda kita agar menjadi berkarakter seperti sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Lalu setelah pendidikan karakter ada fungsi masjid. Ya, bagaimana memfungsikan masjid seperti di dalam Sirah Nabawiyah. Ya, bagaimana beternak, ya, menggembala, bertani, ya, bermajelis, atau bahkan mendirikan pasar atau mall, ya, syariah, tetapi yang benar-benar berbasis Sirah Nabawiyah, itu dibahas di sini. Yang insya Allah meskipun tidak terlalu tebal, ya, tetapi kita bisa mengaplikasikannya dengan langkah-langkah ya yang kita aplikasikan, yang kita terapkan. Karena Blueprint Sirah Nabawiyah ini bukan buku sirah, maksudnya bukan buku sirah secara teoritis, bukan secara wacana, tetapi bagaimana mengaplikasikan, melatih kita ya, mengamalkan, mewujudkan secara praktek Sirah Nabawiyah itu agar benar-benar menjadi tonggak kebangkitan peradaban Islam. Demikian, bisa dipesan bukunya ini ya melalui channel ini ya, melalui nomor kontak yang tertera di describe ya. Silakan Ikhwan dan Akhwat sekalian pemirsa Umat TV, ajak sebesar-besarnya teman-temannya ya, sahabat-sahabatnya, keluarganya untuk berbondong-bondong kita menggelorakan program Blueprint Sirah Nabawiyah ini. Bisa juga bekerja sama dengan yayasan, dengan lembaga-lembaga Islam untuk mempraktekkan Sirah Nabawiyah demi kebangkitan peradaban Islam yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بنور هدى وتطرب نفس له طاعة